Bapak, Ibu, tolong berhenti aktivitas sebentar dan dengarkan ini baik-baik. Pernahkah terbayang Anda merasa sudah hidup paling sehat, rajin makan sayur, tidak merokok, tidak minum alkohol? Tapi tiba-tiba di ruang praktek, dokter memvonis, "Maaf Pak, Bu, ginjal Bapak sudah rusak total. Kreatinin jebol. Bapak harus cuci darah seumur hidup mulai besok." Rasanya pasti seperti disambar petir di siang bolong. Anda pasti bertanya-tanya, salah saya apa? Saya kan makan sayur tiap hari. Nah, disitulah letak jebakan mautnya. Ternyata, musuh dalam selimut itu ada di piring makan Anda setiap siang. Ada 3 jenis sayuran yang selama ini kita puja sebagai superfood. Tapi bagi lansia usia 50 tahun ke atas, sayuran ini justru bisa berubah menjadi racun mematikan yang menggerogoti ginjal perlahan-lahan. Bahkan, sayuran nomor 2 sering membuat jantung lansia berhenti mendadak saat tidur, tanpa ada gejala sakit dada sebelumnya. Ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi fakta medis yang harus Anda tahu sebelum terlambat. Jangan sampai penyesalan datang saat jarum cuci darah sudah menancap di lengan Anda. Jika Bapak Ibu ingin masa tua yang tenang dan bebas dari mesin rumah sakit, tolong tekan tombol like sekarang juga sebagai sedekah informasi dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia umur panjang lainnya. Coba absen dulu di kolom komentar. Tuliskan, "Saya siap sehat tanpa cuci darah." Mari kita bongkar satu persatu. Bapak Ibu, mari kita mulai investigasi kita. Tersangka pertama ini adalah sayuran sejuta umat. Hampir di setiap warung makan ada, di setiap tukang sayur keliling pasti bawa. Harganya murah, rasanya manis kalau di sayur bening, dan warnanya hijau segar yang menenangkan mata. Ya, ini dia, bayam. Sejak kecil, kita didoktrin oleh film kartun Popeye si pelaut. Ingat kan, kalau Popeye makan bayam, ototnya langsung besar. Dia jadi kuat mengalahkan Brutus. Doktrin itu terbawa sampai kita tua. Makan bayam biar kuat, makan bayam biar darahnya banyak. Memang benar Bapak Ibu. Saya tidak menyangkal bahwa bayam itu mengandung zat besi, vitamin A dan serat. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, apa yang baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh belum tentu aman untuk Bapak Ibu yang fungsi ginjalnya sudah menurun di usia 50 atau 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena di balik hijaunya yang segar ini, bayam menyimpan potensi bahaya tersembunyi bernama asam oksalat. Dan jumlahnya tidak main-main. Bayam adalah rajanya oksalat di dunia sayuran. Biar saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Dalam 100 gram bayam saja, kandungan oksalatnya bisa mencapai 600 hingga 800 mg. Angka ini sangat ekstrim jika dibandingkan sayuran lain seperti kol atau sawi yang oksalatnya sangat rendah. Sekarang, bayangkan oksalat itu seperti serbuk kaca mikroskopis. Kecil sekali, tidak terlihat mata. Saat Bapak Ibu makan sayur bayam, oksalat ini masuk ke usus lalu diserap ke darah. Darah kemudian membawa oksalat ini ke pusat penyaringan tubuh kita, yaitu ginjal. Di dalam ginjal, oksalat ini bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu kalsium. Ketika oksalat bertemu kalsium di dalam ginjal yang aliran air seninya lambat, karena Bapak Ibu mungkin kurang minum atau memang faktor usia, mereka akan jatuh cinta. Mereka berpelukan erat dan bersatu. Proses kimia ini membentuk senyawa baru bernama kalsium oksalat. Awalnya, kalsium oksalat ini hanya berupa pasir halus. Tapi ingat, Bapak Ibu makan bayam mungkin seminggu 3 kali. Pasir itu menumpuk, dan menumpuk. Lama-kelamaan pasir itu memadat dan mengeras menjadi batu. Dan ini yang mengerikan. Batu ginjal jenis oksalat itu bentuknya tidak bulat mulus seperti batu kali. Bentuknya bergerigi, tajam dan runcing seperti duri atau pecahan karang. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ada batu tajam berduri di dalam organ ginjal Bapak Ibu yang lunak. Setiap kali ginjal berdenyut memproses urin, batu itu menggesek dinding ginjal. Srek,
Srek, srek, luka, berdarah, infeksi. Saya sering sekali mendapati pasien di IGD yang datang dengan wajah pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung, dan mengerang kesakitan sambil memegang pinggang belakang. Sakitnya batu ginjal atau istilah medisnya kolik renal itu sering digambarkan sebagai rasa sakit terburuk yang pernah dirasakan manusia. Ibu-ibu yang pernah melahirkan bilang sakitnya batu ginjal itu setara atau bahkan lebih sakit daripada melahirkan. Kenapa? Karena batu tajam tadi berusaha keluar melewati saluran ureter atau saluran kencing yang sangat kecil dan sempit. Salurannya lecet, sobek, dan berdarah. Makanya salah satu tandanya adalah kencing berdarah atau berwarna merah muda atau coklat teh. Apakah Bapak Ibu mau merasakan sakit seperti itu hanya karena salah makan sayur? Tentu tidak kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini poin yang paling penting. Tolong dengarkan baik-baik, terutama Bapak Ibu yang sedang ikut-ikutan tren gaya hidup sehat kekinian. Sekarang banyak tren jus sayur mentah atau green smoothie. Bayam mentah di blender, dicampur nanas atau apel, lalu diminum pagi-pagi. Katanya biar enzimnya tidak mati, biar sehat. Bapak Ibu, kalau ginjal Anda sudah tua, itu adalah tindakan bunuh diri perlahan. Kenapa? Oksalat pada bayam mentah itu kadarnya maksimal. Saat di blender, struktur selnya pecah dan oksalatnya jadi sangat mudah diserap tubuh secara drastis dalam waktu singkat. Ginjal lansia akan kaget dan kewalahan menerima serangan oksalat sebanyak itu. Jadi, bagaimana solusinya? Apakah kita harus musuhan sama bayam seumur hidup? Tidak juga, asal Bapak Ibu tahu protokol aman mengonsumsinya. Oksalat itu punya satu kelemahan, dia larut dalam air panas. Jadi, ini cara masak yang wajib Bapak Ibu lakukan. Rebus air sampai mendidih dulu. Masukkan bayam, rebus sebentar saja, jangan sampai lembek sekali. Ini kuncinya. Air rebusan pertama yang berwarna hijau pekat itu wajib dibuang. Jangan dijadikan kuah sayur bening. Itu adalah air racun, isinya ekstrak oksalat. Tiriskan bayamnya, bilas air matang sedikit, baru kemudian Bapak Ibu olah. Boleh dicampur ke kuah bening yang baru, yang airnya bersih, atau dijadikan pecel. Dengan cara merebus dan membuang airnya ini, Bapak Ibu sudah membuang sekitar 30-50% kadar oksalatnya. Jauh lebih aman. Terakhir, soal porsi. Mentang-mentang sudah direbus, jangan juga makan sebaskom. Untuk lansia, batasi konsumsi bayam, cukup seminggu sekali atau 2 kali saja. Porsinya, 1 mangkuk kecil saja sudah cukup untuk obat kangen. Jangan jadikan bayam sebagai menu harian wajib. Variasikan dengan sayuran lain yang rendah oksalat seperti sawi putih, labu siam, atau wortel. Ingat Bapak Ibu, ginjal kita tidak punya suku cadang. Sekali dia rusak tergores batu, fungsinya akan menurun permanen. Lebih baik kita repot sedikit saat masak, merebus dan buang air, daripada kita repot seumur hidup harus antri di ruang cuci darah. Sudah paham soal bayam ya? Kalau sudah, mari kita lanjut ke tersangka kedua. Sayuran ini lebih mengerikan karena dia menyerang jantung tanpa aba-aba. Siapakah dia? Tersangka kedua ini, jujur, ini adalah musuh yang paling sulit kita hindari. Kenapa? Karena dia ada di mana-mana. Di restoran bintang 5 ada, di warteg pinggir jalan ada, di meja makan rumah kita pun mungkin hari ini ada. Rasanya juara. Teksturnya yang krenyes-krenyes saat digigit, batangnya yang berongga menyerap bumbu terasi dan bawang putih. Siapa yang bisa menolak cak kangkung atau plecim kangkung? Tapi Bapak Ibu, di balik kenikmatan tekstur renyah itu, kangkung menyimpan senjata rahasia yang bisa mematikan mesin tubuh lansia dalam hitungan jam. Senjata itu bernama kalium tinggi. Berbeda dengan bayam yang menyiksa pelan-pelan lewat batu ginjal, kangkung ini mainnya kasar. Dia tidak menyerang lewat rasa sakit di pinggang.
Dia menyerang langsung ke pusat kehidupan kita, jantung. Banyak pasien saya, lansia usia 60-an, pagi masih segar bugar, siang makan tumis kangkung porsi besar, sorenya mengeluh lemas luar biasa, dan malamnya, innalillahi, meninggal dalam tidur. Jantungnya berhenti mendadak. Dokter bilang itu serangan jantung. Belum tentu, bisa jadi itu adalah hiperkalemia akibat ginjal gagal membuang racun dari kangkung ini. Mari kita bedah ilmiahnya. Jangan sampai Bapak Ibu cuma takut tapi tidak paham alasannya. Kalium itu sebenarnya zat baik. Dia adalah mineral yang berfungsi sebagai baterai atau listrik bagi sel-sel tubuh, terutama otot jantung. Jantung kita bisa berdetak dek, dek, dek. Itu karena ada aliran listrik yang diatur oleh kalium. Nah, normalnya kalau kita makan kangkung yang per 100 gramnya mengandung hampir 400 mg kalium, tubuh kita akan mengambil secukupnya untuk listrik jantung. Sisanya akan dibuang oleh ginjal lewat air seni. Itu kalau ginjalnya sehat, seperti ginjal anak muda umur 20 tahun. Pintu pembuangannya lebar, filternya bersih. Tapi Bapak Ibu yang saya cintai, tolong sadari kondisi organ kita. Ginjal lansia itu ibarat saringan wastafel yang sudah penuh sampah dan karatan. Kemampuannya membuang kalium sudah turun drastis, mungkin tinggal 40% atau 30%. Ketika Bapak Ibu makan kangkung 1 piring penuh, ribuan miligram kalium masuk menyerbu darah. Ginjal Bapak Ibu panik. Dia berusaha membuang, tapi pintunya macet. Akibatnya, kalium itu berbalik arah, kembali masuk ke peredaran darah, dan menumpuk. Kondisi inilah yang disebut hiperkalemia, kelebihan kalium dalam darah. Apa yang terjadi saat darah Bapak Ibu penuh sesak dengan kalium? Jantung Bapak Ibu akan keracunan. Sistem listrik jantung menjadi kacau balau. Iramanya yang tadinya teratur, tik-tok, tik-tok, berubah menjadi tik-tik-tok, berbetik. Ini namanya aritmia atau gangguan irama jantung. Dan yang paling mengerikan, hiperkalemia ini seringkali tanpa gejala awal yang jelas. Tidak ada sakit dada seperti serangan jantung koroner. Tidak ada sesak napas heboh. Gejalanya sangat samar, Bapak Ibu. Tolong catat ini baik-baik. Jika setelah makan makanan tinggi kalium seperti kangkung, pisang, atau kelapa muda, Bapak Ibu merasakan lemas mendadak yang tidak wajar seperti mau pingsan, kesemutan yang aneh di sekitar mulut atau ujung jari, dada berdebar kencang atau justru terasa kosong, jantung seperti melompat, mual hebat. Itu adalah tanda bahaya level merah. Itu artinya jantung Bapak Ibu sedang korslet dan berjuang untuk tetap berdetak. Jika dibiarkan tidur tanpa dibawa ke IGD, risiko henti jantung atau cardiac arrest sangat tinggi. Inilah kenapa saya sebut kangkung sebagai pembunuh senyap. Dia membunuh tanpa suara. Saya sering sekali berdebat dengan pasien. Dok, masa sih sayuran berbahaya? Kangkung kan seratnya tinggi, bagus buat pencernaan. Bapak Ibu, dalam dunia medis, dosis menentukan racun. Bagi orang sehat, kangkung itu obat. Bagi penderita gagal ginjal atau lansia dengan fungsi ginjal menurun, kangkung itu racun. Sayuran hijau gelap seperti kangkung, daun singkong, dan daun pepaya adalah gudangnya kalium. Bapak Ibu tidak bisa menyamakan diet Bapak Ibu dengan diet anak cucu. Jangan termakan omongan tetangga atau grup WhatsApp yang bilang makan sayur sebanyak-banyaknya biar sehat. Itu nasihat umum yang bisa menyesatkan lansia. Kalau ginjal Bapak Ibu sudah capek, nasihat itu justru mempercepat kerusakan. Lalu, apakah Bapak Ibu harus pamitan selamanya sama kangkung? Jika hasil lab Bapak Ibu menunjukkan kalium sudah tinggi atau kreatinin sudah tinggi, jawabannya mutlak iya, stop total. Ganti dengan labu siam, terong, atau buncis yang kaliumnya rendah. Nyawa lebih berharga daripada rasa tumis kangkung.
Tapi, jika ginjal Bapak Ibu masih di tahap waspada, belum parah, Bapak Ibu masih boleh icip-icip sedikit dengan syarat ketat. Trik medis menurunkan kalium atau leaching process. Potong kecil-kecil. Jangan masak kangkung utuh panjang-panjang. Potong kecil agar seratnya terbuka. Rendam air hangat. Sebelum dimasak, potongan kangkung direndam di air hangat selama 1 hingga 2 jam. Kalium itu larut air. Dia akan keluar dari sayur ke air rendaman. Buang air rendamannya, cuci bersih. Rebus dengan air banyak, lalu buang air rebusannya. Jangan diminum kuahnya. Porsi cukup 2 sendok makan, sekedar pengobat rindu. Jangan 1 piring munjung. Ingat rumus ini. Potong, rendam, rebus, buang kuah. Tapi saran saya pribadi sebagai dokter, kalau usia sudah di atas 60 tahun, lebih baik cari aman. Pindah ke sayuran lain yang lebih bersahabat. Labu siam ditumis bawang putih juga enak kok, dan jauh lebih aman buat jantung Bapak Ibu. Sekarang, mari kita tarik nafas sejenak. Jika kangkung menyerang jantung, tersangka ketiga ini menyerang sendi dan filter ginjal sekaligus. Siapakah dia? Si kecil yang gurih tapi jahat ini. Tersangka ketiga ini, jujur, ini adalah godaan terbesar lidah Indonesia. Kalau sudah ketemu yang satu ini, nasi hangat lewat, diet bubar. Apalagi kalau ada hajatan, lebaran, atau sekedar kumpul arisan keluarga. Toplesnya selalu ada di meja depan. Rasanya gurih, ada sedikit pahit-pahit sedap yang khas, teksturnya renyah kriuk-kriuk. Siapa yang bisa menolak? Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ini dia, emping melinjo. Dan tentu saja, biji melinjo yang ada di dalam sayur asem. Banyak pasien saya bilang begini, "Dok, hidup itu cuma sekali. Masa makan emping setoples pas lebaran aja nggak boleh?" Bapak Ibu, saya paham, emping itu enak. Tapi sebagai dokter, saya wajib memberitahu fakta pahit di balik rasa pahit gurih melinjo itu. Melinjo adalah bom atom purin. Kalau bayam tadi senjatanya oksalat, kangkung senjatanya kalium, nah melinjo ini senjatanya adalah purin. Dan daya rusaknya, dia menyerang 2 front sekaligus. Dia menghancurkan sendi Bapak Ibu, dan dia menggerogoti saringan ginjal sampai bocor. Selama ini masyarakat kita salah kaprah. Taunya kalau makan emping itu cuma bikin asam urat atau encok. Paling banter kakinya bengkak, jempolnya sakit kalau jalan, minum obat warung, selesai. Itu salah besar. Sakit di kaki itu hanya pucuk gunung es. Itu sinyal jeritan tubuh. Yang Bapak Ibu tidak lihat adalah apa yang terjadi di dalam organ vital Anda. Ketika Bapak Ibu makan 100 gram emping saja, itu kira-kira setoples kecil, tubuh Bapak Ibu dibanjiri purin, sekitar 150-200 mg. Purin ini masuk ke hati, diolah jadi limbah bernama asam urat. Normalnya, asam urat ini dibuang lewat kencing. Tapi, ingat lagi, kondisi ginjal lansia. Pipa pembuangannya sudah sempit. Akibatnya, asam urat itu tidak terbuang. Dia mengendap. Dia berubah wujud dari cairan menjadi kristal jarum. Bayangkan ribuan jarum kaca kecil-kecil. Sebagian menusuk sendi kaki, makanya sakit buat jalan. Tapi sebagian lagi, dan ini yang paling bahaya, dia menusuk-nusuk jaringan halus di dalam ginjal. Istilah medisnya adalah nefropati asam urat. Kristal-kristal ini menyumbat saluran penyaring ginjal, tubulus. Ginjal Bapak Ibu jadi mampet, meradang, lalu jaringannya mati dan menjadi parut atau fibrosis. Lama-lama, ginjalnya mengecil, mengkerut, dan gagal total. Dan ingat Bapak Ibu, ginjal yang rusak karena asam urat itu seringkali tidak terasa sakit di pinggang pada awalnya. Tahu-tahu, kreatinin sudah 5, ureum sudah 100, dan harus cuci darah. Saya punya pasien, sebut saja Pak Bambang, usia 65 tahun. Beliau pensiunan yang aktif. Asam uratnya memang agak tinggi, sekitar 7 atau 8. Saya sudah peringatkan, "Pak, tolong stop emping dan jeroan." Beliau jawab, "Ah dok, kaki saya nggak sakit kok, saya kuat." Datanglah lebaran. Di rumahnya banyak tamu.
toples emping berjejer. Sambil ngobrol, sambil nonton TV, tangan beliau tidak berhenti ngemil. Hap, hap, hap. Tanpa sadar, 2 toples habis dalam 2 hari. Seminggu setelah Lebaran, beliau datang ke saya bukan karena kakinya sakit, tapi karena tidak bisa kencing sama sekali. Badannya bengkak semua, nafasnya sesak. Saat dicek, ginjalnya shutdown, macet total. Penuh dengan kristal asam urat yang menyumbat saluran secara akut. Hari itu juga, beliau harus pasang selang cuci darah di leher. Menyesal? Sangat. Beliau menangis di depan saya. "Dok, andai saya dengar omongan dokter, harga toples emping itu murah, tapi biaya cuci darah ini mahal sekali, Dok." Bapak Ibu, jangan jadi Pak Bambang berikutnya. Jangan gadaikan masa tua yang tenang hanya demi kerenyahan di mulut yang cuma lewat sebentar. Bahaya melinjo ini makin menjadi-jadi kalau Bapak Ibu melakukan combo maut. Apa itu? Makan emping, ditambah kuah santan, ditambah isian jeroan seperti babat atau paru. Masya Allah, itu adalah paket lengkap penghancur ginjal. Emping, asam urat. Santan, lemak jahat yang memperberat kerja darah. Jeroan, sumber purin tertinggi di dunia. Garam dan penyedap, hipertensi. Kalau Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas masih makan menu seperti ini seminggu saja 1 kali, Bapak Ibu sedang menabung penyakit gagal ginjal stadium akhir. Tolong, kasihanilah organ tubuh yang sudah melayani Bapak Ibu puluhan tahun itu. Dengar, kalau asam urat Bapak Ibu sudah di atas 7 bagi pria atau 6 bagi wanita, atau kreatinin sudah di atas 1,2, jawabannya mutlak tidak boleh. Titik. Jangan tawar-menawar sama penyakit. Ganti kerupuknya dengan kerupuk bawang atau kerupuk black yang purinnya jauh lebih rendah. Tapi kalau hasil lab Bapak Ibu bagus, asam urat di bawah 5, ginjal sehat, Bapak Ibu boleh makan dengan syarat sadar diri. Batas jumlah maksimal 5-10 keping kecil, jangan setoples. Frekuensi sebulan sekali saja, jangan tiap hari. Banyak minum. Setelah makan emping, wajib minum air putih 2-3 gelas besar untuk membantu membilas purin supaya tidak mengkristal. Tapi saran saya pribadi ya, kalau sudah lansia, lupakan saja emping. Risikonya terlalu besar dibanding nikmatnya. Masih banyak kerupuk lain yang enak dan aman. Kerupuk aci, kerupuk bawang, rempeyek kacang, asal kacangnya tidak kebanyakan. Itu jauh lebih aman buat ginjal dibanding emping melinjo. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah bahas 3 tersangka. Bayam, si pembentuk batu, kangkung, si penghenti jantung, dan emping atau melinjo, si perusak saringan. Sekarang pertanyaannya, terus saya harus makan apa, Dok, biar ginjal saya bersih lagi? Apakah ada sayuran yang bisa memperbaiki ginjal? Jawabannya ada, dan ini murah meriah. Saya akan bocorkan rahasianya di bab terakhir ini. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu yang saya cintai, tadi kita sudah bicara yang seram-seram. Bayam bikin batu, kangkung bikin jantung berhenti, emping bikin ginjal mampat. Mungkin sekarang Bapak Ibu lemas dan berpikir, "Waduh Dok, kalau begitu saya makan apa dong? Masa sisa hidup saya cuma makan nasi putih sama garam? Sengsara amat tua saya." Stop! Jangan berpikir seperti itu. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu. Tuhan menciptakan ribuan jenis tanaman di muka bumi ini. Kalau 3 jenis tadi berbahaya buat ginjal lansia, masih ada ratusan jenis lain yang justru menjadi sahabat ginjal. Sayur-sayuran ini rendah kalium, rendah oksalat, dan rendah purin. Rasanya tidak kalah enak, asal Bapak Ibu tahu cara mengolahnya. Hari ini saya akan berikan daftar emas. Catat ini baik-baik, tempel di pintu kulkas, bilang ke istri atau anak yang masak. Mulai hari ini, Bapak mau makan sayur yang ini saja. Siap? Mari kita bahas satu persatu. Juara pertama, dan ini adalah favorit saya untuk pasien ginjal, labu siam atau jipang. Kenapa labu siam? Karena kandungan kaliumnya rendah,
purinnya nyaris nol, dan dia punya sifat diuretik alami yang ringan, membantu melancarkan air seni. Teksturnya renyah, manis, dan menyerap bumbu. Mau di sayur lodeh, santan encer? Bisa. Mau ditumis bawang putih? Sedap. Mau direbus buat lalapan? Segar. Labu siam ini aman dikonsumsi 3-4 kali seminggu tanpa khawatir jantung berdebar atau kaki bengkak. Juara kedua, wortel. Si orange ini bukan cuma buat mata cucu bapak ibu. Wortel itu rendah purin dan oksalatnya jauh lebih rendah daripada bayam. Seratnya bagus untuk mengikat racun di usus supaya tidak membebani ginjal. Bikin sop wortel dengan ayam kampung tanpa kulit atau tumis wortel campur buncis sedikit. Itu menu surga buat ginjal lansia. Enak, sehat, aman. Juara ketiga, timun. Timun itu 95% isinya air murni yang terstruktur. Bagi ginjal, timun itu seperti air bilasan. Dia membantu mendinginkan peradangan dan membantu ginjal membuang sisa-sisa metabolisme. Kalau Bapak Ibu punya darah tinggi atau hipertensi yang sering merusak ginjal, makan timun 2 buah sehari bisa membantu menurunkan tensi secara alami. Juara keempat, terong dan kacang panjang. Banyak yang takut makan terong, katanya bikin lemas. Itu mitos Bapak Ibu. Terong ungu itu kaya antioksidan nasunin yang melindungi sel ginjal dari kerusakan. Kaliumnya rendah. Asal jangan digoreng deep fry sampai gosong ya, itu malah jadi kolesterol. Kukus terongnya, kasih sambal sedikit. Nikmat mana lagi yang Bapak Ibu dustakan? Nah, ini bagian terpenting. Kadang kita bosan, pengen banget makan sedikit kol atau buncis, tapi takut kaliumnya. Ada teknik rahasia medis yang biasa dipakai di rumah sakit untuk membuang kalium dari sayuran. Namanya teknik leaching atau perendaman. Caranya begini, tolong dicatat. Kupas dan potong kecil. Jangan masak sayur utuh. Kupas kulitnya, potong kecil-kecil setebal 1-2 cm. Semakin kecil, semakin banyak kalium yang bisa keluar. Rendam air hangat. Rendam sayuran itu di wadah besar berisi air hangat atau suhu kuku selama minimal 2 jam. Air hangat akan menarik kalium keluar dari pori-pori sayur. Bilas, buang air rendaman tadi. Cuci bersih di air mengalir. Rebus air yang banyak. Rebus dengan air yang agak banyak, 5 kali jumlah sayur. Buang air rebusannya. Setelah matang, angkat sayurnya, buang airnya. Jangan dipakai buat kuah. Dengan cara ini, Bapak Ibu bisa membuang sampai 50-60% kalium dari sayuran apapun. Jadi Bapak Ibu masih bisa icip-icip sayur favorit dengan jauh lebih aman. Sayuran sudah diganti. Cara masak sudah benar. Tapi ada satu hal yang kalau Bapak Ibu lupakan, semuanya percuma. Air putih. Ginjal itu ibarat mesin cuci. Kalau Bapak Ibu mau mencuci baju kotor, tapi airnya cuma segelas, bersih tidak bajunya? Tidak, malah mesinnya rusak karena kepanasan. Banyak lansia malas minum karena takut beser atau sering pipis. Akhirnya ginjalnya kering, batu ginjal terbentuk, racun menumpuk. Kecuali dokter Bapak Ibu membatasi cairan karena gagal ginjal tahap akhir atau bengkak jantung, hukum wajibnya adalah minum cukup. Caranya, lihat warna air seni Bapak Ibu. Kalau warnanya kuning pekat seperti teh tua, bahaya, kurang minum. Kalau warnanya kuning bening atau jernih, bagus, pertahankan. Bangun tidur, minum 1 gelas. Sebelum mandi, minum 1 gelas. Jangan tunggu haus, karena di usia tua, sensor haus kita sudah tumpul. Bapak Ibu, menjaga makanan memang tidak mudah. Apalagi di Indonesia yang kulinernya luar biasa godaannya. Tapi ingatlah satu hal, ginjal Bapak Ibu tidak punya suku cadang. Kalau motor rusak, bisa beli spare part. Kalau ginjal rusak, pilihannya cuma 2. Transplantasi atau cangkok yang miliaran rupiah, atau cuci darah seumur hidup yang menyiksa.
Saya yakin Bapak Ibu ingin menghabiskan masa tua dengan bermain bersama kucu, jalan-jalan pagi, beribadah dengan tenang, bukan menghabiskan waktu antri di rumah sakit. Mulailah dari piring makan Bapak Ibu hari ini. Buang bayamnya, ganti wortelnya. Buang empingnya, ganti kerupuk aci atau labu siam. Sayangi tubuh Bapak Ibu karena dia sudah menemani perjuangan Bapak Ibu selama puluhan tahun. Semoga video sederhana ini bisa menjadi jalan kesembuhan dan pencegahan bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga, siapa tahu ada saudara kita yang butuh info ini. Saya Dr. Darmawan undur diri. Salam sehat, salam ginjal kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.